Tuhan, selamat pagi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita ada pada pagi hari ini, karena kasihnya, karena kesetiaannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji, kita mau tinggikan namanya, karena Dia adalah Allah yang layak untuk kita puji dan Allah untuk layak kita sembah. Kita akan memulaikan ibadah ini. Saya ulang, kita bangkit berdiri.
yang kami panggil Engkau melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan, sebagai kemana kami ada Tuhan, kami tahu Tuhan itu semua adalah kemurahan dan cinta daripada Engkau. Tuhan, kalau pada saat ini kami bisa berkumpul, kami rindu Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memulaikan ibadah ini. Roh Kudus hadir di tempat ini, melawat seluruh kami umat-umat-Mu ya Yesus, dan pelayan-pelayan-Mu yang sudah siap untuk melayani pada saat ini. Mari Tuhan mau merapi kami. Segala kuasa roh yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami memulaikan ibadah ini, berdoa mengucap syukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri saudara. Kita ganti pujian kita. Engkau layak menerima pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau
bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di kamu dengan
firman-Mu yang akan ditaburkan oleh kami menjadi berkat bagi kami, boleh tertanam tumbuh hidup dalam kehidupan kami masing-masing Bapa, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini Tuhan dengan membawa berkat dan kesejahteraan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa yang tidak senang di dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami usir kami tepi di dalam nama Yesus. Biarlah hanya urapan Allah Tuhan boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan boleh membentuk hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau usir juga dari hati kami, dari pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saya merasakan kebaikan kemurahan Tuhan masih ada pada hari ini. Ini adalah satu anugerah. Puji Tuhan. Kalau saya boleh melihat sidang jemaat GPDI Marturia dengan muka yang ceria, apalagi kita sudah mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bagaimana pertolongan Tuhan sampai hari ini masih ada, mujizat masih ada. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya rindu kita naikkan pujian yang mengatakan, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita senantiasa mau rasakan pribadi bersama Tuhan Yesus. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan.
setiap kita, setiap saat kita dapat menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebraun. Dengan siap dia berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan memindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini. Ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Di sini jelas mengatakan tiang awan, tiang api yang ada di hadapan mereka. Ini menjurus kepada bangsa Israel. Mereka mau jalan keluar. Saudara boleh melihat. Saya tegaskan di ayat 22. Keluar, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Haleluya. Kita selalu mau dituntun oleh Allah. Baik kita berjalan, baik kita bekerja, baik kita di rumah tangga, kita selalu mau menikmati hadirat Tuhan. Kita selalu mau dalam hadirat Tuhan ada bersama kita. Sebab kasih Allah itu selalu baik. Kasih Allah itu selalu baik dalam ingatan kita. Dalam tiang awan, saudara kekasih. Kalau bangsa Israel ini, mereka mau keluar, mereka takut, tetapi mereka tahu selalu ada tiang awan dan tiang api yang selalu melindungi menjaga mereka. Yaitu seperti kita, jemaat GPDI Marturia. Apa yang kita hadapi, apa yang kita harus lalui hari-hari ini, ingat saudara, keluar masuk kita ada penjagaan Allah yang luar biasa. Tentu tidak sampai di situ, saudara. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana tingkah laku kita terhadap Allah. Allah menempatkan tiang awan dan tiang api sebagai bukti kehadirannya ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ada haleluya, saudara kasih. Ya, memang Dia itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Seringkali Allah mengasihi kesalahan kita, perbuatan kita, baik disengaja atau tidak sengaja. Saya bisa katakan baik yang disengaja. Mungkin kita tahu itu adalah harinya Tuhan, tetapi saya lewatin. Saya tahu itu berkat untuk Tuhan, saya lewatin. Tuhan tahu, saudara. Tuhan menjaga Israel yang tidak pernah tidur. Dia tidak pernah terlelap. Dia penjaga yang luar biasa. Sehebat-hebatnya manusia, saudara,
tidur, karena tidak berdoa, akhirnya dicopot sama iblis. Akhirnya hilanglah kemuliaan Allah. Jangan sampai seperti itu, saudara. Jadi yang dimaksud adalah untuk menekankan bahwa sangat penting umat Allah menganggap pengarahannya dan mentaati Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Apa sih yang kita jalankan hari-hari ini? Pekerjaan kita, pelayanan kita. Tuhan tahu loh, keluar masuknya kita, di hadapan kita, apa yang kita perbuat Tuhan tahu. Jangan bilang tahu, kita bisa sembunyi. Tapi mata Tuhan tidak pernah sembunyi, Tuhan lihat. Tapi itu terserah dengan pribadi, saudara. Kalau kita tidak peka kepada Tuhan, jangan menyesal. Saya pribadi seringkali diingatkan kepada Tuhan. Ada waktunya kita lemah dalam kita pelayanan, dalam pekerjaan kita. Mungkin kita melihat sesuatu yang membuat kita rasanya malas. Saya melihat segitu begini, rasanya malas. Tidak. Kata Tuhan, saya tidak pernah terlelap menjaga. Saya tidak pernah tertidur menjaga, melindungi, memberkati. Jangan saudara, jangan kita tertidur. Mari kita bangkitkan iman kita. Mulai kita memuliakan Tuhan dengan rasa hati yang terbuka, dengan hati yang merasa bersyukur. Masalah persoalan, firman Tuhan mengatakan, kalau tidak ada masalah, tidak ada beban, kita tidak merasakan kalau Tuhan itu bekerja buat kita. Kita tidak menikmati. Karena tadi pemain musik latihan juga kurang full, sebetulnya pujian ini enak sekali. Saya kalau menaikkan pujian ini, saya nangis, saudara. Saya nangis, saya teriak, saya nangis. Saya katakan, Tuhan, saya mau menikmati pribadimu. Saya mau menikmati kasih-Mu. Siapa yang kita mau andalkan? Siapa yang mau kita harapkan? Sebab dari itu saya sangat rindu suami istri sepakat melakukan segala sesuatu supaya kita tetap ada di dalam Tuhan, kita tetap ada di lingkaran Tuhan. Jangan sampai kita keluar dari garis itu. Saya terus terang bilang, kekasih saya, pribadi saya ada Yesus. Karena kekasih saya yang di dunia ini sudah pergi. Jadi saya rasakan nikmati saya bersama Tuhan. Nikmati karena kasih Tuhan yang begitu besar. Seringkali saya menangis, saudara. Di depan, di muka, saya bergembira, saya wajar. Memang saya happy. Tapi tidak saatnya. Seringkali, Tuhan, saya tidak kuat. Tapi Yesus bilang, saya ada bersama engkau. Saya menggendong engkau. Saya menyayangi engkau. Itu yang saya rasakan. Sebab dari itu saya ingin membagi buat jemaat yang ada. Setia melayani Tuhan, setia dekat kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu ada. Tanda-tanda kehadiran Allah yang dapat dilihat terus-menerus pada siang dan malam hari. Kita baca coba di dalam Keluaran 40 ayat 38. Keluaran 40 ayat 38.
dengan hati yang jujur, saudara. Karena kita mau menikmati berkat Tuhan, kita mau menikmati kasih Tuhan. Saya seringkali terus terang, kalau saya bertemu komunitas gembala-gembala, saya ditegur. Harus diajar coba, harus diajar mengerti bagaimana persembahan kita yang tulus kepada Tuhan dengan jujur. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Berkat kita datang daripada Dia. Kita juga akan mentaati firman Tuhan, biar kita diberkati selalu. Supaya mereka tidak lagi bertanya-tanya, ada nggak sih Tuhan di tengah-tengah kita? Ada nggak sih Tuhan di tengah-tengah kamu? Kok saya lihat keadaan kamu seperti itu aja? Banyak orang tanya, kamu kan anak Tuhan, kok kamu seperti ini? Pasti ditanya, saudara. Kalau kita keluar dengan cermin seperti kita melihat kaca, kita cermin, kita pasti melihat wajah kita seperti apa. Ada bentol sedikit, kok ada bentol di sini nggak enak ya? Kok di sini ada apa yang nggak enak ya? Pasti kita mau seperti cermin. Begitu juga kita mau keluar, kita mau menjadi cermin bagi banyak orang, sehingga orang boleh mengatakan, luar biasa ya keluarga kalian ya. Waduh, kamu kok diberkati terus ya? Itulah karena ada Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Kita menjadi cermin, saudara. Kita harus terbuka. Yang nomor satu, kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita merenungkannya siang dan malam. Saya terus terang, saya kalau bersaksi terlalu panjang nanti saya nangis. Kejadian saya kemarin, beberapa jemaat tadi saya sudah cerita, saya mentah, saya menangis. Yang sangat mencekam dan menakutkan saya baru terjadi kemarin. Saya pulang, saya cuma baca, saya cuma kesaksian endingnya aja. Saya pulang, saya menangis. Lutut saya gak bisa bergerak, saudara. Itu saya mau ambil foto bapak gembala, saya mau gendong, saya mau nangis. Tapi memang Tuhan tidak izinkan, tidak boleh seperti itu, tidak boleh, saudara, terus terang aja. Saya juga tahu itu tidak boleh. Tapi saya tidak ada siapa-siapa, saya menangis. Saya merasakan Tuhan itu baik. Saya boleh tinggal di rumah dengan keadaan tidak kekurangan satu apapun. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Sebab itulah saya bilang, kekasih saya adalah Yesus. Saya ingin lebih lagi, pribadi saya lebih lagi mengenal Dia, lebih dalam lagi. Saya mau melayani Tuhan sampai akhir, sampai saya menutup mata. Karena saya melihat tidak ada orang sebaik Tuhan Yesus. Kita bergaul, kita berjemaat, kita bertetangga, harus dekat. Tapi kita juga harus menjadi cermin, saudara. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Apa yang kita bisa balas? Hanya satu, melayani Dia dengan sungguh. Tuhan tidak minta apa-apa, saudara. Tuhan tidak minta balas. Dia hanya minta, berilah tubuhmu untuk melayani Tuhan dengan tulus. Berilah persembahanmu dengan jujur. Karena kita mau diberkati oleh Tuhan. Karena kita mau diberkati oleh Tuhan. Ada orang mengatakan begini, kalau saya keluar dari Tuhan, saya keluar dari lingkaran Tuhan, saya tidak tahu pegang dengan siapa. Tapi ada lagi yang ngomong gini, nggak apa-apa kok kalau saya keluar dari Tuhan, terus saya mau kerja apa aja, silakan. Tapi saudara, satu ketika kita akan jatuh terpuruk sampai kita tersungkur, tidak ada orang yang bisa menolong. Apa kita mau akhirnya kita jatuh di dalam neraka? Terus terang saya tidak mau, saudara. Saya pribadi seringkali bilang, Tuhan
goyah. Jangan sampai saya luntur. Saya tetap mau ada di tengah-tengah lingkaran Tuhan. Karena saya tahu kasih-Nya yang besar. Sampai detik-detik yang saya merasakan begitu mencemaskan, Tuhan tolong saya. Luar biasa Tuhan kita. Orang mengatakan, apakah kami ikut Tuhan seperti apa? Bahwa Allah benar-benar ada di dalam, terus-menerus di depan kita. Dia ada, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan. Di dalamnya terus-menerus ada di depan mata kita. Tuhan itu Allah yang luar biasa, Dia ada di muka kita. Seringkali kita lewatkan. Tuhan ada. Permasalahan, beban ada, saudara. Tapi kita tahu Tuhan ini ada di muka kita, tapi kita lewatin aja. Kita merasa kita bisa. Pertanyaannya, ada orang bertanya saya, merasakan kehadiran Allah. Sekarang saya akan tanya kepada saudara, apa yang saudara merasakan hadiran Allah? Kamu suka bilang, saya merasakan loh hadiran Allah. Jangan cuma di sini saya merasakan hadiran Allah. Begitu kita keluar, begitu kita pulang, saya lupa hadiran Allah. Saya tinggalkan semuanya di gereja. Bagaimana dia tahu bahwa kehadiran Allah? Bagaimana saudara merasakan kehadiran Allah? Coba yang bisa jawab. Bagaimana merasakan kehadiran Allah? Kehadirannya tidak dengan perasaan yang emosi. Karena lagi emosi, saya merasakan hadiran Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan, saya akan beri buat Tuhan. Sampai di situ saja, stop. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Seperti air soda yang meluap cuma satu kali. Cuma saudara buka Coca-Cola, saudara kocok. Setelah buka dia langsung bes. Setelah itu habis, nggak ada lagi busanya. Kita tidak mau seperti itu, saudara. Kita mau seperti air yang mendidih pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya mendidih, mencukupi semuanya. Jangan kita setengah-setengah, saudara. Saya mencatat, yang pertama, kehadiran Allah ditandai dengan penyertaannya. Kita merasakan kehadiran dengan penyertaan Allah. Yang kedua, kehadiran Allah dikendalikan ketika umat taat pada petunjuk itu. Ketika kita taat mengikuti petunjuk Tuhan, taatilah firman Tuhan, ikutilah perintahnya, itu kita merasakan hadirat Tuhan, saudara. Ada firman Allah menjadi wujud kehadirannya di tengah gereja. Seringkali hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah di sini dia kaget. Oh, ibu marturia. Marturia adalah martir. Siap. Nanti saya ngomongin terasa. Siap mati, saudara, melayani Tuhan. Kita mau menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita siap melayani Tuhan. Kita dengar kesaksian tadi. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan mundur dari Tuhan, jangan merasa saya bersalah. Jadi kita dicekam oleh kesalahan kita dicekam oleh dosa kita. Jangan, saudara. Kita tinggalkan semua itu. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah-Nya yang mahal. Kita mau menikmati kehadiran Tuhan. Ada satu ilustrasi. Ada satu bapak
Dia tukang bersihin kandang kuda. Dia bersihin semua bersih, semua sampai bersih. Tiba-tiba dia mencari sesuatu, yaitu arloji yang diberi kepada istri yang tercinta. Dia mencari itu arloji, gak ketemu, saudara. Aduh, dia rasanya aduh, kayaknya udah gak tahan gitu. Kayaknya kok kenapa ya arloji ini bisa jatuh? Karena dia merasakan itu adalah kekasih dia yang kasih, istri yang tercinta yang memberinya. Jadi dia tidak mau sampai arloji itu hilang. Dia cari-cari. Pas dia keluar, banyak anak-anak di depan. Dia panggil, sini anak-anak. Iya Pak, ada apa Pak? Nih, saya akan memberi kalian hadiah kalau kalian bisa mencarikan ROG Bapak yang hilang di kandang kuda. Dia akan memberi hadiah. Namanya anak-anak, dia senang, dia langsung masuk ke kandang kuda. Dia cari. Dia keluar, Pak, gak ada Pak. Ya, berarti dapat hadiah dong. Ada satu anak dia bilang apa? Pak, kasih saya waktu ya, saya cari lagi sekali lagi. Dia pandang itu anak. Apa sih maksudnya? Kok dia bilang dia mau cari sekali lagi? Ya udahlah, karena dia juga ingin mendapatkan tuh ROG, jangan sampai hilang. Oke lah, dia masuk. Begitu masuk, anak itu keluar. Saudara tahu apa yang dia bawa? ROG yang dia bawa. Jadi bapak itu kaget. Begitu dia dapat, dia senang banget. Tapi sebelum dia ambil tuh ROG, dia tanya dulu. Nah, sudah banyak yang cari, semua orang cari gak dapat. Kenapa kamu bisa dapat? Apa coba di pikiran kalian semua? Anak itu bilang, saya masuk, saya duduk, saya diem, saya tundukkan kepala. Ternyata dia menikmati detak ROG yang bunyi, sehingga saya mendapatkan ROG itu. Itulah seringkali kalau kita punya masalah, kita tidak libatkan kepada Tuhan, kita tidak berdoa. Saya seringkali mengingatkan jemaat GBDI Marturia, mari kita bergandengan tangan, kita berdoa dan berdoa. Berdoa adalah kita berbicara kepada Allah kita yang dahsyat. Dia selalu tahu, dia selalu mendengar apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Kita diam sejenak, ambil waktu kita berdoa. Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Tuhan akan menjawab. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang maha tahu. Dia yang mengerti. Dia mengerti segala kebutuhan kita. Allah pun tahu kalau kita melayani Dia atau kita berbuat yang baik. Tuhan tahu. Tuhan akan balas semua itu. Manusia tidak bisa balas, saudara. Allah itu dapat. Allah itu sanggup. Jadi jangan kita segan-segan kita memanggil Allah Bapa. Engkau yang bertata di dalam kerajaan surga. Engkau yang mengetahui keadaan saya. Engkau yang melihat kesusahan saya. Engkau yang menolong hidup saya. Engkau yang tolong setiap pergumulan kami. Dia tidak pernah terlewat, saudara. Dia tidak pernah tertidur. Kalau saya boleh mengatakan, saya boleh mengikuti doa puasa 3 hari di kamar saudara. Hari pertama kuat, saudara, tetap masih bisa loncat-loncat. Hari kedua kita merasakan dalam kita hangus, dari kepala sampai kaki rasanya hangus kering, saudara. Itu sekuat-kuatnya manusia. Di situ saya boleh menikmati berkat Tuhan. Di situ saya boleh melihat Tuhan, pengorbananmu yang begitu besar. Duri yang tertancap di atas kepalanya berapa berat, berapa perihnya, berdarah yang dia keluar.
menjalankan puasa di hari kedua, saudara, kita merasakan kering dan panas. Kaki rasanya tidak kuat untuk diangkat. Menyanyi, harus menyanyi. Menari, harus menari. Kenapa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Tetap dipaksa dengan tubuh yang berat, tetap dipaksa. Akhirnya kita menang bersama Yesus. Haleluya, kita puji Tuhan Yesus. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang mulia. Saya juga rindu jemaat-jemaat GPDI Maturia menjadi tiang doa, memenangkan banyak jiwa. Bagaimana banyak sekali orang-orang yang di luar, kita boleh melihat teman-teman kita yang sudah jauh daripada Tuhan. Mari saudara, kita bergandengan tangan, kita berdoa buat mereka. Mungkin saudara tidak tahu, ya itulah, saya sebagai gembala seringkali tidak tahu Tuhan memberi hikmat satu orang. Saya tanya, ternyata dia sudah terjatuh, saudara. Sebab dari itu tidak usah tahu siapa dia orangnya, asalkan saya rindu kita sama-sama bergandengan tangan berdoa agar mereka yang jatuh bangkit kembali, maju lagi di dalam Tuhan. Kalau kita ini jarang berdoa, jarang dekat kepada Tuhan, no saudara, tidak ada apa-apanya. Saya berani mengatakan begitu saudara, karena saya sudah membuktikan. Seringkali saya bukan tes Tuhan, gak boleh Tuhan dites, tapi seringkali saya merasakan Tuhan, kalau saya berbuat ini Tuhan seperti apa, kalau saya berbuat ini Tuhan seperti apa. Tuhan jawab, ada di firman Tuhan semua. Tuhan bisa beri kita kepekaan. Karena Tuhan Yesus dia naik ke atas, Roh Kudus turun atas kita, dia akan memberi pengertian buat kita, sehingga kita ada kepekaan, sehingga kita dapat melakukan. Karena Roh Kudus yang pimpin. Sampai hari ini saya merindukan jemaat GPDI Maturia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dibakar oleh api Roh Kudus, supaya kita boleh bersama-sama memenangkan banyak jiwa. Kalau kita berdoa, Tuhan penuhkan gereja, Tuhan penuhkan kursi. Kalau kita tidak bergerak, apa yang Tuhan mau kerjakan? Bagaimana Tuhan mau bertindak? Saya mau berpuasa untuk satu orang, tapi dia jalan-jalan keliling-keliling. Mungkin dia masuk ke kafe, dia masuk ke bar. Bagaimana Tuhan mau bekerja? Mari kita sepakat, kita mau bersatu, karena kasih Yesus tidak pernah minta balas. Dia Allah yang dahsyat, saudara. Dia Allah yang luar biasa. Kita sering menghadapi masalah. Saya tidak percaya kita hidup tidak ada masalah. Kalau kita menghadapi masalah, justru itulah Tuhan akan membangkitkan iman kita. Kita akan lebih lagi ada di dalam Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh. Menghadapi dengan usaha dan kekuatan sendiri itu sia-sia, saudara. Memang tidak gampang menjalankan satu masalah. Aduh, kita berdoa sampai jungkir balik, kok Tuhan belum dengar. Kenapa Tuhan tidak ada di hadapan saya? Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Tuhan tahu saya sudah panas di Tuhan, sudah sakit di sini Tuhan, saya tidak kuat lagi. Tapi Tuhan tahu sakit kamu itu tidak seberapa, asal kamu mau berbalik kepada Tuhan, kamu mau bersama-sama, suami, istri, anak-anak coba bersatu, datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan.
dengan kebaikan Tuhan, janji Tuhan, mentaati Tuhan. Terus terang, saya juga menikmati kebaikan Tuhan. Saya juga bisa jalan ke sini ke sana. Tapi ingat, bagaimana jam-jam ibadah, bagaimana jam-jam berdoa. Jangan kita lewatkan itu. Kalau kita masih mau dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak paksa loh. Tuhan tidak menekan setiap kita. Tapi kita mau keluar dari hati kita, pribadi kita lebih dekat lagi kepada Dia. Karena kita sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang sudah kita pernah terima. Karena apa? Karena kita lupa duduk diam dan mencari kehendak Tuhan. Itu yang sering kita lupakan. Mencari kehendak Tuhan dengan apa? Dengan berdoa, baca Alkitab, mentaati firman-Nya. Saya percaya kok kita selalu diberkati. Kita selalu dengan wajah yang sukacita, beria-ria, kita bisa pergi jalan-jalan, kita bisa menikmati berkat Tuhan. Tuhan beri saudara, Tuhan kita kaya, Dia kaya sekali. Siapa di sini yang mengatakan, saya tidak punya kerjaan Tuhan, saya belum punya ini, saya belum punya itu. Mari saudara berdoa. Kalau sanggup kita berpuasa. Saya akan memberi satu kesaksian, hanya satu, sebetulnya kesaksian banyak. Ada satu ibu yang bernama Ibu Tini di desa Jawa Tengah. Dia orang yang sangat-sangat susah dan miskin. Makan aja seringkali tetangga kasih. Kontrak rumah sampai diusir. Ada sekali ada doa puasa, dia ikut. Dia ikut doa puasa itu. Kita boleh minta kepada Bapak kita. Dia Bapak yang kaya. Saya bukan bilang jangan selalu kita minta. Kita juga mau berjebak. Nanti kalau kita sudah mengerti. Tapi Bapak Ibu ini dia berdoa dan berdoa. Saudara tahu. Datang orang, Bu, ini untuk kontrak rumah, saya kasih 5 juta. Untuk dia berdoanya sampai dia menangis, tapi dia tidak sampai di situ, saudara. Tambah lagi dia berpuasa 3 hari. Tadinya dia berpuasa 1 hari, dia berpuasa 3 hari. Saudara tahu, berpuasa 3 hari adalah mematikan daging kita yang seringkali kita lupa kebaikan Tuhan. Dengan hawa nafsu kita melakukan segala yang kita bisa. Mungkin dengan uang yang ada kita bebas. Dengan apa yang kita buat? Dia lakukan doa puasa 3 hari. Saudara tahu apa lagi yang terjadi? Bu, saya dengar ibu mau bangun rumah, kasihan ibu nggak ada tempat rumah, cuma kontrak-kontrak. Ambil di tempat tukang jualan. Seringkali anak saya kalau saya nggak bisa ngomong. Yang jual bahan-bahan bangunan, ambil. Akhirnya sampai 50 juta ibu dia itu. Saya udah ambil 50 juta. Dia stop, dia takut. Pak, sudah cukup. Padahal dia baru tembok-tembok itu bekerja sendiri loh di kampung. Dia bangun. Dia berdoa lagi 3 hari. Dia bilang, Tuhan, saya gak berani lagi Tuhan untuk orang yang kasih saya uang, saya bilang lagi untuk ini. Dia bolos. Dia bilang begitu sama Tuhan. Akhirnya kita kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Tuhan kita yang ngajari. Ada orang datang mengirim 200 juta. Hebat Tuhan kita hebat. Tuhan kita kaya saudara.
dengan uang. Kalau saya menceritakan lagi panjang sekali dengan Alkitab. Dengan janda yang tidak punya uang, dia membeli dengan keadaan dia sampai untuk makan aja dia beli semua. Itu Tuhan bilang lebih besar dari apa yang sudah kau beli. Tapi hari ini saya tidak bicara seperti itu. Dalam Alkitab menunjukkan dan jelas sebagai parameter aksi bagi kita. Dia Yesus adalah parameter yang luar biasa. Dia bisa mengukur, dia tahu keadaan kita. Dia bukan tidak tahu saudara, dia tahu semua. Apa sih yang kau lakukan? Apa sih apa yang kau perbuat? Sampai di mana sih pelayanan kamu? Tuhan tahu saudara. Saya terus terang kemarin saya pulang dengan keadaan yang rasa mencekam. Saya tidak bisa baca Alkitab. Saya belum ada persiapan. Begitu anak saya ada ngobrol di kamar, mungkin sampai jam 10 lebih ya, jam 10 lebih ya. Di situ saya baru mulai baca Alkitab. Saya menangis di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong berikan saya ilham. Saya belum catat firman Tuhan. Apa yang saya harus beritakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada? Tapi Tuhan dengan singkat Tuhan beri ini. Saya catat dengan cepat. Tadi pagi saya tidur jam 2:30. Jam 5 saya sudah bangun. Saya melanjutkan firman Tuhan. Saya boleh melihat Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Seringkali saya bilang dengan anak, Papa kamu begitu cepat dengan saya. Saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya punya Yesus yang baik. Dia Yesus yang selalu mengasihi. Dia dengar apa yang kita minta. Dia dengar apa yang kita rindukan. Dia Yesus yang baik, saudara. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Jangan kita merasa saya diangkat dirikan kepada Tuhan. Tuhan tidak dengar doa saya. Tidak, saudara. Tuhan saya sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat sayang kepada jemaat-jemaat. Kalau hari ini mungkin saya beritakan firman Tuhan yang agak sedikit keras, saudara, karena saya ditegur oleh Tuhan. Kalau kamu tidak mengajar kepada jemaat-jemaat yang ada, bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka mengerti. Saya sampai tanya kepada Tuhan, Tuhan, waktu yang singkat, tapi Tuhan beri saya firman yang begitu saya takut. Begitu tahu buat saya berbicara seperti ini. Tapi saya mengikuti perintah Tuhan. Saya takut kepada Tuhan. Saya tidak takut kepada manusia terus terang. Karena saya melihat Allah yang besar. Dia yang rela mati di atas kayu salib buat kita semua. Kenapa kita tidak balas dengan kebaikan, dengan kasih? Kita mau melakukan semua. Sebab dari itu saudara kasih. Perbuatan kita, kesalahan kita, dosa kita. Ayo saudara, jangan kita tercekam dengan kesalahan kita. Jika kita ingat-ingat lagi kesalahan kita, buang semua itu. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, saya percaya kita semua sudah diingatkan oleh Allah. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya, yang terus mengalir, tidak pernah berhenti. Kita akan puji Dia seperti air yang mengalir di hatiku.
seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Dia seperti air yang mengalir. Mari saudara, kita semua makin berdiri. Saudara menikmati kasih Tuhan yang mengalir seperti air yang tidak pernah henti. Dia mengasihi saudara dan saya. Kasihnya yang besar. Kita seringkali menyanyikan pujian, kasih dari Yesus mengalir di dalam hatiku. Tapi pujian ini mengatakan, dia seperti air yang mengalir. Mengalir terus dan mengalir terus. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi kerelaan kita? Kita mau seperti air yang mengalir yang Tuhan turunkan dari atas surga bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku.
tidak melenceng daripada firman-Mu. Kami tidak mau lari dari firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu lah kehidupan bagi kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Allah yang baik. Hamba-Mu selesai Tuhan memberitakan firman-Mu. Hamba-Mu sudah mentaati Tuhan apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan. Kami percaya semua, kami sudah dipulihkan oleh Engkau. Kami sudah menjadikan orang yang kemenangan daripada Engkau. Kami boleh kembali seperti kami mencintai Engkau dengan kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan doa dan sembahyang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara kekasih. Kita akan menjalankan perjamuan Tuhan. Saya bisa undang Bapak Kausul untuk majukan muka. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkaulah yang kami panggil Yesus. Engkaulah Bapa kami yang luar biasa. Kami mengucap syukur terima kasih saat ini Tuhan. Kalau sebentar kami mau melakukan perjamuan Tuhan. Setiap kami yang ada, Engkau yang sucikan dan kuduskan hati kami, bahkan pemikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh layan dan berkenan menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, Tuhan juga sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga tangan yang akan menjalankannya boleh berkenan untuk melayani Engkau. Perjamuan yang ada Tuhan, roti sebagai tubuh-Mu dan anggur adalah darah-Mu. Inilah menandakan tubuh dan darah Kristus yang suci dan kudus akan dibagi-bagikan kepada jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Kasih dari Yesus benar.
makan roti. Kita dengar firman Tuhan, kita akan terlatih hostia lebih tinggi dari telinga kita. Begini firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita angkat cawan kita dengan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubuh dan darah yang suci dan kudus kami sudah terima, Bapak. Biarlah semua ini menjadi peringatan bagi kami semua orang-orang yang percaya, sehingga kami akan berbuat yang terbaik bagi Engkau Tuhan, karena Engkau yang sudah melakukan terlebih dahulu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami selalu mengucap syukur. Kami mau serahkan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara terkasih, silakan saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kita mau menari buat Tuhan, karena Tuhan kasihnya besar. Bahwa kita mau jadi berkat yang Allah. Haleluya. Kita akan menamatkan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujian, kami memuji kebesaran Tuhan. Dengan berkali lipat ganda Bapa, karena Engkau senang
Kami semua datang untuk melayani Engkau. Bahkan seluruh sidang jemaat GPDI Marturia, kami semua datang sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau juga tolong setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, kemanapun kami melangkah, ibu-ibu rumah tangga, bahkan oma sekalian Tuhan, dari anak sekolah minggu, orang dewasa, sampai orang tua Tuhan, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu cinta kasih-Mu yang besar bagi mereka Tuhan. Engkau terus merangkul mereka, mengingatkan mereka akan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan hamba juga berdoa Tuhan buat umat-umat-Mu yang tidak hadir pada hari ini Bapa, dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka akan kasih dan cinta-Mu yang besar, sehingga mereka tidak meninggalkan Engkau, sehingga mereka tidak melupakan Engkau. Mereka akan kembali bersama-sama kami untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik. Tetap hamba juga berdoa buat orang-orang kekasih-kekasih kami yang ada di sekeliling kami. Mungkin mereka menghadapi sakit penyakit yang begitu berat Tuhan, tapi dengan saat ini kami mengangkat tangan, kami memanggil Yesus. Engkau dokter di atas segala dokter. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Bahkan kami yang di tempat ini, kalau kami menghadapi sakit penyakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan kami. Kami akan berdiri dengan iman, kami akan tetap berdiri teguh, karena kami melihat Engkau tidak pernah melepaskan tangan-tangan-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita juga berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang sudah berkorban Tuhan. Biarlah menurut firman-Mu Tuhan, Engkau balas tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa untuk mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, mereka yang mengembalikan di tempat ini, bahkan mereka yang mengembalikan melalui online Tuhan. Tetap Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, sesuai janji firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Bapa. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan keluar masuk mereka, senantiasa penjagaan Engkau ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua yang ada di tempat ini, sidang jemaat GPDI Marturia, berkat-berkat yang melimpah, berkat anugerah dari surga turun atas kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat kebesaran Engkau, kami boleh melihat